Selamat ya atas pernikahan kalian. Ternyata seleramu seperti ini ya, Malida. Aku harap kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Dan sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matahari Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, ada salah satu pengalaman yang sangat menyayat hatiku sekali teman-teman. Jadi, aku punya mantan istri yang baru saja aku ceraikan 1 minggu yang lalu. Tiba-tiba, di depan rumahku, ada seseorang yang memencet bel rumahku sampai 3 kali. Setelah aku membuka pintu, ternyata ada undangan pernikahan dari mantan istriku yang akan menikah lagi dengan selingkuhannya minggu depan. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Selamat ya atas pernikahan kalian. Ternyata seleramu seperti ini ya, Malida. Aku harap kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Dan sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Aku, Ilham, masih merasakan luka segar dari perceraian kami. Hanya 7 hari lalu, hakim memutuskan ikatan pernikahan yang sudah kusut selama 2 tahun. Malida, wanita yang pernah kucintai sepenuh hati, memilih pergi karena alasan yang kini ku tahu. Fahmi, selingkuhannya. Undangan pernikahan itu datang seperti tamparan, dikirim melalui kurir langsung ke apartemenku. Kami mengundang Bapak Ilham untuk hadir dalam pernikahan kami, tulisnya dengan huruf elegan. Aku menatapnya lama, jantung berdegup kencang. Mengapa dia mengundangku? Untuk mempermalukan? Atau ada motif lain? Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, memakai setelan hitam yang biasa kupakai ke kantor. Kau harus datang, gumamku pada bayanganku. Tunjukkan bahwa kau sudah move on. Tapi dalam hati, amarah bergolak. Fahmi adalah karyawan junior di divisi marketing yang kupimpin. Dia anak baru, ambisius, tapi tak pernah kusangka dia menusuk dari belakang. Aku ingat saat Malida mulai sering pulang larut. Alasan lembur. Ternyata itu pertemuan rahasia mereka. Mobilku melaju ke gedung serbaguna di pinggiran kota. Parkir penuh kendaraan mewah. Tamu berpakaian glamor. Aku melangkah masuk. Udara harum bunga mawar menyambut. Di pintu masuk, seorang petugas menyapa. "Selamat datang, Pak. Nama?" "Ilham," jawabku singkat. Dia memeriksa daftar. "Ah ya, silakan masuk. Selamat menikmati acara." Ruangan luas dihiasi lampu kristal dan meja bundar. Aku melihat Malida dari kejauhan, mengenakan gaun putih mengalir, rambutnya terurai indah. Dia tertawa bersama sekelompok teman. Fahmi di sisinya, tampan dalam jas abu-abu, tangannya melingkar pinggangnya. Mereka terlihat bahagia, sempurna. Aku merasa mual. Aku ambil posisi di sudut, memesan minum dari pelayan. Seorang wanita mendekat, mungkin kerabat Malida. "Ilham, kau datang juga, berani sekali." Aku tersenyum tipis. Undangan harus dihormati, bukan? Dia menggeleng. "Malida bilang kau setuju dengan perceraian. Tapi ini cepat sekali." "Cepat? Ya, mungkin bagi yang tak sabar," balasku, mata tepat ke arah pasangan itu. Tiba-tiba Malida melihatku. Matanya melebar, lalu dia berbisik ke Fahmi. Mereka berdua mendekat. Jantungku berdegup lebih kencang. Tangan mengekap. "Ilham," sapa Malida. Suaranya lembut tapi gugup. "Tak kusangka kau benar-benar datang. Aku tak ingin mengecewakanmu," jawabku nada datar. "Selamat ya, pernikahan impian." Fahmi tersenyum canggung, mengulurkan tangan. "Pak Ilham, terima kasih telah hadir. Ini aneh, tapi kami menghargainya." Aku menjabat tangannya kuat, mata saling bertemu. "Aneh? Kenapa aneh, Fahmi? Kau kan anak buahku. Setiap hari kita bertemu di kantor." Malida memucat. "Ilham, tolong jangan buat masalah di sini." "Masalah? Aku hanya datang sebagai tamu," kataku. Tapi tawa mulai menggelegak di dada. Situasi ini absurd. Fahmi yang kemarin masih melapor padaku tentang laporan bulanan, kini akan menikahi mantan istriku. Fahmi menarik nafas. "Pak, saya tahu ini sulit, tapi Malida dan saya saling mencinta. Saya minta maaf atas segalanya." "Maaf?" Aku tertawa pelan dulu, lalu semakin keras. Tamu sekitar menoleh. "Maaf karena merebut istri bosmu, atau maaf karena berpura-pura loyal di kantor?"
Malida menyentuh lengan Fahmi. "Cukup Ilham, ini hari bahagia kami." Aku berhenti tertawa, wajah serius. "Bahagia? Kau tahu Fahmi seperti apa? Dia ambisius ya, tapi kau tak tahu sisi gelapnya." Fahmi mengerutkan dahi. "Apa maksud Bapak?" Aku mendekat, suara rendah. "Ingat proyek terakhir, kau yang bocorkan data ke kompetitor. Aku tutupi karena kau anak baru. Tapi sekarang, kau pikir aku akan diam saja?" Malida terkejut. "Itu bohong, Fahmi tak pernah lakukan itu. Aku punya bukti, email, rekaman. Kau ingin aku tunjukkan di sini?" Fahmi mundur selangkah. "Pak, itu salah paham. Saya bisa jelaskan." Tapi ketegangan memuncak. Tamu mulai berbisik. Malida menatap Fahmi ragu. "Benarkah Fahmi? Kau bilang pekerjaanmu aman?" Fahmi gelagapan. "Malida, percaya aku. Fahmi hanya iri." Aku tersenyum sinis. "Iri pada apa? Pada pria yang tak bisa jaga rahasia?" Malida menangis pelan. "Kenapa kau lakukan ini, Ilham? Kami sudah bercerai." "Karena kau undang aku." Jawabku. "Mau aku lihat bagaimana kau hancurkan hidupmu sendiri." Fahmi marah. "Keluar dari sini, Pak. Ini pesta kami." Tapi sebelum aku pergi, aku tarik ponsel, tunjukkan email lama. "Lihat ini." Fahmi kirim data ke email pribadi, lalu ke saingan. Aku simpan untuk jaga-jaga. Malida membaca. Wajahnya hancur. "Fahmi, kenapa kau lakukan itu?" Fahmi panik. "Itu bukan aku. Seseorang hack akunku." Tapi kebohongan terlihat jelas. Tamu mulai meninggalkan ruangan. Orang tua Malida mendekat, marah. "Apa ini? Pernikahan dibatalkan?" Malida jatuh ke kursi. Tangisannya pecah. "Aku salah pilih. Ilham, maafkan aku." Aku berdiri di sana, tak merasa menang, hanya kosong. "Terlambat Malida, kau pilih jalanmu." Aku berbalik, melangkah keluar. Hujan deras di luar, membasahi jasku. Di mobil, aku ingat momen bahagia kami dulu. Malida tertawa di pelukanku, janji setia. Kini semuanya runtuh. Malam itu berita datang, pernikahan batal, Fahmi dipecat dari kantor esok harinya. Tapi aku tak bahagia, hanya sedih, karena cinta yang hilang tak pernah kembali. Aku duduk sendirian, menatap foto lama kami, air mata jatuh diam-diam. Beberapa hari kemudian, Malida hubungi aku. "Ilham, bisakah kita bicara?" Aku jawab dingin. "Untuk apa? Semuanya sudah berakhir." Dia bohongi aku ingin kembali, tapi hatiku sudah beku. "Tidak Malida, kau pilih jalanmu." Teleponku tutup, aku tatap jendela, hujan masih turun. Kehidupan berlanjut, tapi luka ini abadi. Cinta yang rusak tak bisa diperbaiki, hanya meninggalkan penyesalan. Flashback ke awal, kami bertemu di kampus. Malida mahasiswi cantik, aku senior. "Kau mau jadi pacarku?" tanyaku saat itu. Dia tersenyum. "Ya Ilham, selamanya." Pernikahan kita sederhana tapi penuh harap. Tahun pertama indah, tapi pekerjaan kantor memisahkan kami. Fahmi masuk sebagai trainee. "Pak, saya siap belajar," katanya antusias. Malida mulai cerita tentangnya. "Fahmi lucu juga ya, cerita banyak." Aku tak curiga. Sampai malam itu aku pulang lebih awal, lihat mereka di kafe dekat rumah. Tangan saling genggam. Konfrontasi. "Malida, apa ini?" Dia menangis. "Maaf Ilham, aku jatuh cinta padanya." Perceraian cepat, karena aku tak ingin perpanjang penderitaan. Kembali ke sekarang. Aku di kantor, Fahmi tak datang lagi. Rekan kerja bisik-bisik. "Bos, kau tahu dia nikah sama mantan istrimu?" Aku angguk. Sudah berlalu. Tapi malam hari kesepian menyerang. Aku hubungi teman lama. "Bro, kau baik?" "Ya, tapi hati hancur," jawabku. Esoknya berita buruk. Malida kecelakaan. Mobilnya tabrak pohon setelah bertengkar dengan Fahmi. Dia koma. Aku ke rumah sakit, lihat dia terbaring lemah. "Malida?" Dokter bilang kondisinya kritis. Aku duduk di sampingnya, pegang tangannya. "Kenapa harus begini?" Fahmi datang, wajah pucat. "Pak, ini salah saya. Aku yang marah padanya." Aku tatap dia dingin. "Pergi dari sini." Dia pergi, tapi penyesalan terlihat. Malam itu, Malida bangun sebentar. "Ilham, maaf." Aku peluk dia. "Shh, istirahat." Tapi pagi berikutnya, dia pergi untuk selamanya. Aku menangis di pemakaman. Hujan deras lagi. Fahmi berdiri jauh, tapi aku tak peduli. Hidupku kini sepi, hanya kerja dan kenangan. Cinta yang hilang meninggalkan luka abadi. Akhir yang sedih, seperti mimpi buruk yang tak berujung.